adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di kebaktian online Kak Imtong. Selamat pagi, selamat sehat, oke? Nah, selamat apa lagi ya? Kita selamat tinggal di rumah, ada berkat selalu dari Tuhan. Jadi kita mau menyapa Tuhan kita, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Kita nyanyikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mulai kebaktian ini, minta pertolongan dari Tuhan untuk kebaktian pagi ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau memulai kebaktian, kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memimpin setiap kami, sehingga kebaktian pagi ini boleh menjadi kebaktian yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan sama-sama. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya untuk anugerah Tuhan untuk setiap kita. Adik, selama ini kita di rumah terus ya. Ada suka, ada duka, ada bete-nya. Tapi ingat Tuhan Yesus ya. Lagu ini mau mengatakan bahwa dalam suka, dalam duka kita harus tetap tersenyum. Apalagi kalau teman-teman suka ngejek-ngejek, menghina-hina. Jangan jadi sedih, tetap tersenyum karena Tuhan Yesus beserta kita semua. Kita nyanyi sama-sama ya, dalam suka duka. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus besar. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum,
Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ya, senyum. Betul, beri senyuman buat mamanya, buat papa, adik, kakak. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau bersyukur pada Tuhan. Adik-adik, jangan lupa, sudah terima celengan belum? Sudah kan? Nah, itu buat persembahan kalian setiap minggu, masukkan ke dalam celengan. Mau ya papamu. Nah, gampang, nanti di dalam tayangan akan ada nomor rekening, ada QR code. Nah, pilih salah satu ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi Hitung Berkat-Mu. Tuhan sudah kasih berkat pada kita seberapa banyak ya? Ayo kata Tuhan, hitung satu persatu. Kamu akan tercengang akan karya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Shalom anak-anak, kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Meskipun masih tetap secara online. Nah, bagaimana kabar anak-anak di rumah semua? Lause berdoa semoga kalian semua dan keluarga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini Lause akan melanjutkan cerita minggu yang lalu ya. Masih ingat nggak cerita apa minggu yang lalu? Betul, minggu yang lalu kita mendengar kisah tentang domba yang hilang. Nah, minggu ini Lause akan bercerita tentang, tulis nih ya, Bapa yang setia menyambut kembali anaknya yang terhilang. Sekali lagi, Bapa yang setia menyambut kembali anaknya yang terhilang. Bahan Alkitabnya dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Oke? Nah, anak-anak, seperti diceritakan minggu lalu, pada waktu itu banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ternyata di sana juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri paling benar dan tidak menyukai kalau Tuhan Yesus itu bergaul, berteman dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengetahui pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena itu, untuk menjawab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, maka Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka ada 3 perumpamaan sebenarnya ya. Yang pertama yang dipelajari minggu kemarin, yaitu apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Di mana gembala meninggalkan 99 domba untuk apa? Untuk mencari dan menemukan
domba yang hilang dan bersukacita. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan dirham yang hilang. Nah, di mana seorang wanita ada yang kehilangan dirhamnya atau koinnya untuk dicari oleh dia. Dia cari, dia akhirnya mencarinya, menemukannya dan bersukacita dengan teman-temannya ketika menemukan dirham atau koin itu. Nah, yang ketiga, cerita ketiga, perumpamaan yang ketiga adalah cerita yang akan kita bahas bersama minggu ini, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisah perumpamaan ini? Begini ceritanya anak-anak, kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, diceritakan anak-anak, ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Suatu ketika anak yang bungsu datang dan berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah warisan yang menjadi bagianku." Kemudian bapaknya yang baik itu membagi-bagikan kekayaan kepada kedua anaknya. Nah, anak-anak, tidak lama kemudian anak bungsu itu setelah dapat bagian warisannya, dia mengumpulkan barang-barangnya dan berangkat ke negeri yang jauh. Meninggalkan bapaknya. Nah, di sana, di tempat yang jauh itu, si bungsu menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya sampai akhirnya uangnya habis. Dan pada waktu itu juga terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri. Akibatnya apa? Ya sudah uangnya habis, ya terjadi kelaparan, si bungsu menjadi miskin dan hidupnya susah sekali. Nah, lalu untuk bertahan hidup, si bungsu menawarkan diri untuk bekerja pada seorang penduduk negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk apa? Memberi makan babi-babi. Nah, waktu dia bekerja, ia sangat lapar. Sehingga ia juga ingin makan. Makan apa? Makan ampas yang dimakan babi-babi itu. Karena apa? Karena dia gak punya makanan. Saking miskinnya, saking susahnya. Tetapi itu pun tidak ada yang memberikan kepadanya. Bayangkan anak-anak. Akhirnya ia menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya. Katanya, aduh begitu banyak orang-orang, hamba-hamba yang menjadi hamba bapaknya. Mereka mendapat makan yang banyak. Padahal dia bilang, aku di sini hampir mati. Untuk makan ampas babi juga gak ada. Lalu dalam hatinya, dia bilang, aku akan kembali kepada bapakku. Aku akan berkata kepada bapak, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapan Bapa. Aku tidak pantas lagi disebut anakmu. Terimalah aku sebagai salah satu dari hambamu. Nah, anak-anak, jadi ia berdiri dan pulang kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh dari rumah, bapaknya yang mengasihi itu sudah melihat dia. Lalu apa? Bapaknya merasa kasihan kepadanya. Ia berlari kepadanya serta memeluk dan mencium anak itu. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak pantas lagi disebut anakmu. Tapi bapaknya tetap mengasihi si anak bungsu ini. Lalu membawanya ke rumahnya. Lalu bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, cepat, bawalah pakaian terbaik, lalu pakaikan kepada anakku. Berikan cincin di jarinya dan sandal di kakinya. Bawalah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah. Dan mari kita makan serta bersuka cita. Kenapa? Karena anakku yang kusangka sudah mati, yang gak tahu kemana, sekarang kembali lagi, sudah hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sekarang ia ditemukan kembali. Maka mereka pun bersuka cita dan mengadakan pesta. Nah, anak-anak, beberapa waktu kemudian, saat itu anak sulung itu masih berada di ladang ya. Nah, beberapa saat kemudian ketika anak sulung itu sudah dekat ke rumah, dia waktu mau pulang, ia mendengar musik dan tari-tarian. Ia memanggil salah satu hambanya dan menanyakan, kamu ada apa itu di rumah? Hamba itu menjawab, Tuanku, saudaramu, si anak bungsu yang sudah pergi, sekarang sudah kembali Tuan. Bapakmu senang sekali. Bapakmu menyembelih anak sapi yang gemuk karena anaknya sudah kembali dengan selamat. Mendengar itu, bagaimana reaksi si anak sulung? Anak sulung itu marah. Ia tidak mau masuk ke pesta itu. Lalu bapaknya keluar dan mengajak dia masuk.
anak sulung itu berkata kepada bapaknya, Bapak, bertahun-tahun aku terus seperti hamba melayanimu dan selalu menaati perintahmu. Bapak tidak pernah menyembelih seekor kambing pun untuk aku. Bapak tidak pernah mengadakan pesta untukku bersama teman-temanku. Ketika si bungsu datang, anak yang menghabiskan uangmu, anak yang enggak baik itu, engkau malah menyembelih anak sapi dan mengadakan pesta untuk dia. Nah, begitu marahnya si sulung kepada bapaknya. Tapi jawab bapaknya apa anak-anak? Bapaknya bilang begini, anakku, sulung, bukankah engkau selalu bersamaku? Semua milikku juga milikmu. Kita harus berpesta dan bersuka cita. Sebab apa? Sebab saudaramu yang hilang, yang telah mati itu. Tetapi sekarang ia sudah hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sudah ditemukan kembali. Nah anak-anak, cerita Alkitab mengenai Bapak yang setia menyambut kembali anaknya yang terhilang sampai di sini, sudah selesai sampai di sini. Kita telah mendengarkan dan menyimaknya bersama-sama. Nah tiba sekarang bagi kita untuk coba mengingat-ingat lagi kisah yang tadi. Melalui apa? Melalui pertanyaan yang dapat membantu kita lebih memahaminya ya. Yuk kita bareng-bareng coba lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah anak-anak, kenapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Ada yang ingat? Ingat ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mencari dan mengasihi orang berdosa. Karena itulah Tuhan Yesus menyambut, mau berteman dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang ingin mendengarkan pengajarannya. Itu ya. Nah, sekarang anak-anak coba jawab pertanyaan yang kedua. Di perumpamaan ini si bungsu menggambarkan siapa? Si bungsu menggambarkan orang-orang berdosa yang mau datang kembali kepada Tuhan. Betul sekali. Yang ketiga, kenapa ya si bungsu pulang kembali lagi ke rumah bapaknya? Betul, karena si bungsu menyadari nih, setelah meninggalkan bapaknya, dia baru menyadari bahwa ternyata hanya bapaknya lah yang benar-benar mengasihi dirinya. Sekalipun dia pernah menyakiti bapaknya. Tapi lihat, bapaknya tetap mengasihi dia. Ya, oke. Yang keempat, mengapa sang ayah menyambut si bungsu ketika pulang kembali? Karena si bapak sangat mengasihi dan mau mengampuni kesalahan si bungsu anaknya. Anak-anak, ini menggambarkan hati siapa? Hati Tuhan kita yang selalu mengasihi dan setia dan adil untuk apa? Mengampuni kesalahan kita jika kita mau datang kembali dengan jujur dan meminta ampun. Lewat apa? Lewat doa ya. Yang kelima, kenapa si anak sulung menjadi marah dan tidak mau masuk ikut berpesta merayakan kembalinya si anak bungsu? Ya, karena si sulung merasa bapaknya melakukan hal yang keliru. Si sulung berpikir kalau seharusnya si bapaknya tidak menerima, harusnya marah. Loh, ini malah membuat pesta, malah bersuka cita. Padahal si bungsu ini menurut si sulung sudah merugikan papanya. Nah, coba pikir-pikir, benarkah begitu? Si sulung ternyata punya pikiran yang sebenarnya keliru. Dia berpikir bahwa dirinya itu yang lebih benar. Pemikirannya lebih benar. Bahkan dia berpikir dia lebih benar dari bapaknya, ya kan? Nah anak-anak, si sulung ini menggambarkan siapa? Si sulung ini menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, yang merasa apa? Hidupnya lebih baik. Hidupnya lebih benar dari siapa? Dari pemungut cukai dan orang berdosa. Juga dari Tuhan Yesus. Karena dia apa? Bersungut-sungut. Ketika apa? Ketika Tuhan Yesus menerima dan bergaul sama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang mau belajar darinya. Nih, akibatnya apa? Malah dia yang tidak ikut pesta, anak-anak ya. Oke. Jadi anak-anak, melalui cerita ini kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih dan pengampun. Pengampunannya dan kasih sangat besar pada kita. Ketika kita berdosa, itu tidak akan mengubah bahwa kita adalah anak-anak Allah secara status. Tetapi dosa memang memiliki akibatnya. Seperti yang dialami si anak bungsu.
Dan hal itu akan mempengaruhi relasi persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, yuk anak-anak, jangan biarkan hati kita ini keras, cuek, acuh tak acuh, jauh dari Tuhan. Datanglah minta tolong Tuhan, ubahkan hati yang keras ini, yang kurang percaya, yang keras kepala, supaya apa? Supaya Tuhan lembutkan agar mau dengar-dengaran pada perintahnya. Mau sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, selain itu anak-anak, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang setia dan adil mengampuni orang berdosa yang mau datang mengakui kesalahannya. Seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, itu sebabnya Dia menanti pertobatan dan pengakuan kita. Itu sebabnya Tuhan menunggu kita terus datang meminta ampun. Kita harus segera mengakui dosa kita ketika kita berdosa. Sadari itu. Nah, hal ini akan menghindari semua penderitaan seperti yang dialami siapa? Si anak bungsu. Dia harus jadi penjaga babi, bahkan makan ampas babi pun nggak bisa. Ya, ayo coba ingat-ingat dalam hari ini saja dosa apa saja sih yang sudah kita berbuat. Segera meminta pengampunan dari Tuhan. Akui dengan jujur, Tuhan pasti mengampuni. Oke anak-anak, cerita Alkitab minggu ini sudah selesai. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan kisah tentang anak si bungsu yang hilang. Di sana kami belajar tentang Engkau Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi dan mengampuni. Ajar kami Tuhan, kalau kami berbuat salah, berbuat dosa, kami cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan setia dan adil mengampuni kami. Dan kami percaya sekali diselamatkan Tuhan akan tetap selamat. Tetapi kami harus tetap hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan agar tidak mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh si bungsu. Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar cerita bahwa kita punya Bapa yang baik. Ya, kita nyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin ya adik-adik, kita punya Bapa di surga yang selalu baik buat kita. Sampai jumpa minggu depan. The Lord lift His countenance upon